Baiklah teman-teman semuanya, ikhwati at-tullab wa thalibat. Sekarang saya akan memberikan materi terakhir tentang isim yang 5 atau yang 6 itu untuk memberikan kesimpulan. Apakah isim ini ada 5 atau isim ini ada 6? Jawabannya kita akan bahas. Oke. Yang pertama, kita akan bahas Hanun. Setelah kita membahas Abun, kita mulai dulu dari Abun, Hamun, Ahun. Jadi kita sudah membahaskan sebelumnya tentang Fuhu dan Zumalin, itu sudah selesai pembahasannya. Sekarang kita akan membahas tambahan, yaitu tentang Abun, Ahun, dan Hamun. Abun, Ahun, dan Hamun, para ulama memperinci ada 3 pendapat cara baca atau cara i'rab Abun, Ahun, dan Hamun. Yang pertama adalah cara bacanya dengan disebut istilah lughatul qasr. Istilahnya adalah lughatul qasr. Lughatul qasrin. Apa itu lughatul qasrin? Yaitu turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alif wa tujarru bil ya. Ini sebagai wawasan kita tambahkan wawasannya. Jadi sebelum pada akhirnya isim yang 5, tadi kan yang 2 sudah dibahas, cara baca itu agar di'irabkan, agar termasuk dari isim yang 5 atau yang 6 itu syaratnya tadi sudah disebutkan. Berarti Zumalin dan Fuhu sudah selesai pembahasannya. Sekarang kita bahas yang sisa, yang 4 itu. Oke, sebelum membahas seluruh yang 4 itu, kita bahas yang 3 nih, Abun, Ahun, Hamun. Yang nanti kesimpulannya bahwasanya Abun, Ahun, Hamun ini termasuk dari isim yang 5 atau yang 6, yaitu lughatul qasrin. Pendapat pertama bahwasanya i'rabnya Abun, Ahun, dan Hamun itu dirofakkan dengan wawu, dinasabkan dengan alif, dan dijarkan dengan ya. Ini adalah yang masyhur di kalangan kita. Di kalangan para ulama maksudnya. Jadi ini i'rab yang sering kita pakai. Ini yang masyhur juga di kita karena kita mengikuti para ulama. Nah, yang ini adalah pendapat yang masyhur yang biasa digunakan. Jadi kalau kita mengi'rabkan ja'a abuka, maka i'rab abuka ini adalah fa'ilun marfu'un, ciri rafa'nya wa alamatu raf'ihi al-wawu, sehingga turfa'u bil wawi wa tunsabu abaka, misalkan ra'aitu abaka, dan dinasabkan dengan alif. Ini adalah cara i'rab yang masyhur di kalangan ulama. Begitupun kita menggunakan pendapat ini yang secara umum yang kita gunakan ketika mengi'rab asmaul khamsah atau asmaul sittah. Dan yang kedua, ternyata ada suku Arab yang ketika mengucapkan Abun, Ahun, dan Hamun itu tidak berubah sama sekali dalam 3 keadaan. Bagaimana? Selalu menggunakan alif bil alifin lazimah atau mulazamah bil alif. Al-mulazamatu bil alif. Jadi cara i'rabnya selalu pakai alif dalam keadaan apapun. Misalkan ja'a abaka. Nah, menurut pendapat yang kedua, cara i'rab ja'a isim yang 5 yang 3 ini. Kenapa saya bilang yang ketiga? Yang 3 ini karena yang 2 itu sudah selesai, Fuhu dan Zumalin, dan sisanya 4. Sekarang kita bahas 3 dulu, nanti sisanya adalah Hanun. Kita akan bahas setelah ini.
Wal al-mulazamatu bil alif. Jadi menurut pendapat kedua, cara i'rabnya abun, akhun, hamun itu selalu pakai alif dalam 3 keadaan, baik dalam keadaan rafa, nasab atau jar. Ra'aitu abaka wa marartu bi abika. Nah, jadi selalu pakai bi abaka. Bi abaka. Marartu bi abaka. Jadi dalam keadaan 3, rafa, nasab dan jar, dia selalu pakai alif, menggunakan alif dalam keadaan apapun. Nah, ini namanya al-mulazamah bil alif, atau kita kenal dalam suku Arab namanya lugatu banil harith. Lugatu banil harith. Jadi ini adalah suku Bani Haris. Jadi ketika mengucapkan isim yang 3 ini selalu pakai alif dalam keadaan apapun. Lantas bagaimana i'rabnya? I'rabnya cukup. Kita katakan seperti ini. Ja'a fi'il madin mabniun 'alal fathah, dan abaka fa'ilun marfu wa 'alamatu raf'ihi. Apa ciri rafa'nya? Ciri rafa'nya adalah harakatun muqaddaratun 'alal alif. Jadi ciri rafa'nya adalah menggunakan harokah muqaddarah alal alif. Jadi di sini sebenarnya ada harokah, tapi tidak bisa dimunculkan harokahnya karena alif tidak menerima harokat. Karena li'annal alifah la taqbalul harokat. Karena alif itu tidak bisa menerima harokat. Alif ya alif, harokatnya sukun. Jadi ini adalah cara i'rab yang kedua. Yang ketiga, versi yang ketiga itu namanya lugatun naqs. Dikatakan dalam bait alfiyah seperti ini. Abun akhun ahamun kadzaka wahan wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu wa fi abin wa taliyah yanduru wa qasruha min naqsihinna ashharu. Jadi ada namanya lugatun naqs, lugatun naqsin. Namanya lugatun naqsin. Apa itu lugatun naqsin? I'rabnya sebagaimana asalnya. Misalkan jaa abuka. Jaa abuka. Telah datang ayahmu. Maka i'rabnya itu dengan harokat. Jadi menurut pendapat yang ketiga, bahwasanya cara i'rab abun, akhun, hamun itu seperti pada asalnya, yaitu menggunakan dhamma. Berarti dalam keadaan nasab, ra'aitu abaka. Ra'aitu abaka. Berarti ciri nasabnya adalah fathah. Kemudian marartu bi abika. Berarti yang pendapat ini yang terakhir semuanya tanpa ada waw, alif dan ya. Jadi menggunakan harokat, bi abika, menggunakan kasrah. Jadi inilah kesimpulan, ada 3 pendapat dalam abun, akhun, hamun. Tapi karena kita mengikuti pendapat yang masyhur dan para ulama, dan di kalangan ulama yang masyhur adalah menggunakan waw lalu alif dan ya, sehingga dia dikategorikan sebagai asmaul khamsah. Kenapa dikategorikan asmaul? Karena dia dirofakkan dengan waw dan alif dan ya. Jadi kita mengambil pendapat yang masyhur. Tapi ada 2 pendapat yang lain, yaitu yang dikatakan dengan mulazamah bil alif, selalu pakai alif dalam keadaan apapun, namanya lugatu banil haris. Dan yang terakhir adalah lugatu naqsin, yaitu tidak menggunakan waw, alif dan ya, tapi dia menggunakan harokat. Jaa abuka wa ra'aitu abaka dan marartu bi abika. Ini adalah cara baca atau cara i'rab dari abun, akhun, hamun. Nah, ini sekilas dari pembahasan tentang abun, akhun. Nanti kita akan bahas